Senggol bacok, doyan ribut. Bisnis tambah ada luhut, bisnis covid ada luhut, sama-sama ada luhut. Data-data yang disampaikan oleh kajian, kemudian itu dikriminalisasi, itu seharusnya negara berterima kasih. Pemerintah berterima kasih untuk bagaimana cara menyelesaikan solusi Papua yang hari ini ada situasi perang. Saya menggarisbawahi yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia ini dalam rangka untuk memahamkan publik bahwa ada kekayaan negara, ada harta milik negara yang diduga bisa jadi akan dikuasai oleh segelintir orang. Siapa itu? Nah, itu yang pastinya akan dilihat. Tentunya dalam proses persidangan ini, karena sudah masuk di ranah persidangan, ini suatu cara yang bagus untuk menunjukkan dengan jelas apa sebenarnya yang terjadi. Tentunya saya yakin bukti-bukti yang dimiliki sudah sangat jelas untuk bisa menjelaskan apa penyampaian terkait dengan fakta-fakta yang ada. Tentunya ini bukan sekedar masalah tuduhan atau bukan ya. Tentunya saya ingin menjelaskan bahwa ini ada dugaan terkait dengan upaya menguasai atau segelintir orang yang ingin menguasai kekayaan alam atau tambang tertentu, dan tentunya biasanya hal-hal begitu itu berkaitan dengan korupsi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa praktek korupsi di sumber daya alam ini besar sekali. Saya ingin menggarisbawahi sedikit ya, KPK ketika masuk terkait dengan upaya memberantas korupsi di sektor sumber daya alam, itu resistensinya cukup tinggi. Dan bahkan serangan terhadap KPK waktu fokus ke area itu semakin besar. Kita tentu tahu bahwa KPK pernah membuat upaya pencegahan yang namanya GNP-SDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Tapi ketika pimpinannya kemudian dikriminalisasi, maka upaya pencegahan itu berhenti, nggak diteruskan. Dan sampai sekarang nggak pernah diteruskan. Elektronik dan atau elektronik yang warnanya mencemarkan nama baik saksi Luhut Panjaitan alias Luhut Binsar Panjaitan yang dapat diakses oleh setiap orang pengguna YouTube. Kalau kondisi Papua dari sisi keamanan saat ini, memang kita kalau bilang buruk, memang buruk. Kalau baik, ada yang bilang baik, tapi itu untuk di wilayah-wilayah macam seperti perkotaan. Tapi di perkotaan itu juga tidak seaman seperti zaman kita masih sekolah dulu. Kita bebas berekspresi, jalan kemana. Kita kalau jalan ya kita lihat tentaranya itu tidak pernah kelihatan di jalan-jalan. Tapi kalau sekarang kan sudah beda situasinya. Gimana, Mil? Lu sudah kerjain apa? Nah, dari Sultan Waris yang mungkin pernah ngomong ke lu langsung misalnya, Luhut nih, sampai ngelapor untuk males gue kayak gitu, pernah nggak kayak gitu? Enggak sih Bang Haris, ya paling dia sebenarnya santai aja dia menghadapi itu karena yang dia omongin juga fakta gitu. Dia nggak bermasalah ataupun takut, merasa ini nggak ada ke Luhutnya gitu. Ya mungkin dia lebih, waktu dia cerita ya lebih nggak enak ke orang-orang di sekitar yang akan direpotin sama dia gara-gara persoalan ini gitu. Jadi sebenarnya dia juga bukan dalam posisi takut, bahkan ketika dia kena masalah pun dia masih mikirin orang gitu. Jangan sampai orang jadi repot gara-gara apa yang dia kerjakan gitu. Mengenai Mas Haris Azhar dan Fathia, saya kenal keduanya sudah lama. Dan yang saya tahu selama ini mereka ini konsisten. Bahkan sampai sekarang
dan dengan kualitas konsistennya yang terus tinggi gitu ya, untuk berjuang membela kepentingan masyarakat, kaum minoritas, masalah HAM, anti korupsi, dan banyak hal lain lagi. Jadi kalau saya melihat, memang saya salut dengan mereka berdua. Kalau Mas Eri kan udah dibacain, udah bersuara semua. Dia kan ngerti banget, ngerapiin status segala macam itu. Sosok Pak Haris itu orang yang humble ya. Dia terbuka untuk kita sebagai tim dan bisa dijadiin temen, bisa dijadiin bapak ya. Karena kita selalu bisa curhat juga ke dia. Tekanan di kasus ini sih dari teman-teman deket sih nggak ada ya. Cuman mereka lebih mendukung. Tekanannya itu adanya di diri sendiri. Karena jujur saya baru kali ini berurusan dengan kasus apalagi dengan polisi gitu. Mungkin traumanya ya mungkin urutannya dipanggil untuk BAP, terus sama apa ya, setiap hari itu pasti kita kepikiran loh, ini gue ikut terlibat di sini gitu. Jadi traumanya itu mungkin di mental ya, mental saya mungkin nggak cukup kuat lah seperti Pak Haris gitu. Ini storyline-nya segala akhirnya kita juga ngambil korban. Tekanan ketika kasus ini mencuat tahun 2021 September itu Luhut melaporkan kasus ini ya ke Polda Metro. Sebenarnya kalau tekanan dari eksternal nggak ada, tapi waktu itu saya ingat betul ketika September itu juga. Jadi ibu saya tuh meninggal ketika itu. Jadi sebenarnya tekanan paling berat itu ketika harus menghadapi kasus ini di saat ibu udah nggak ada. Nah itu yang paling berat sebenarnya. Jadi ketika tahun 2021 ini yang mungkin belum banyak orang ketahui tentang bagaimana ketika melawan atau menghadapi kasus dengan dalam tanda kutip kita berhadapan dengan Luhut ya, Pak Luhut. Nah itu salah satu yang paling menjadi tekanan ya ketika menjalani ini tanpa ibu gitu. Nah saya ingat betul ketika itu salah satu yang kasih perhatian itu adalah Bang Haris. Makanya ketika saya ditanya tentang sosok Bang Haris, ya orang yang care dengan dalam tanda kutip anak buahnya ya, atau partner rekan kerjanya, dia sangat care banget. Aku ngelihat beliau itu sebagai orang yang detail ya. Detail dalam hal misalnya kalau aku dapat suatu kerjaan, berarti kan aku harus bisa menyampaikan produk sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bang Haris. Bang Haris tuh orangnya detail banget terkait dengan materi substansi yang sedang aku kerjakan, bahkan sampai detail layout pun dia juga kritisi satu-satu gitu loh. Nah makanya tadi aku bilang selain dia itu orang detail, dia juga orang yang kritis, karena hanya layout numbering atau harus rata kanan kiri, dia itu sampai sedetail itu ngelihatnya. Aku sih ngelihatnya beliau yang kritis dan juga detail. Yang paling berkesan ya mungkin pada saat Bang Haris dia ajak kita ke Baduy, sedangkan ke Baduy dalam ada beberapa orang teman-teman sama orang-orang dari kantor, rekan-rekannya Pak Haris di kantor. Itu yang paling berkesan di situ. Kami jalan sampai bermalam di sana, banyak cerita-cerita lucu yang kami bangun di sana di Baduy, sampai orang juga pada heran dengan kita di sana. Saya tentunya sangat menghormati dan mengapresiasi keberaniannya dan konsistensinya untuk memperjuangkan kepentingan HAM dan kepentingan anti korupsi tentunya. Dan tentunya saya dalam beberapa hal saya sangat terkesan dengan upayanya dia yang walaupun di tengah segala kesulitan dan ancaman ya, tentunya banyak sekali ancaman-ancaman atau hal-hal yang membuat dia yang secara awam, secara umum harusnya sudah pada posisi ya sudahlah, apalagi harus diperjuangkan.
tapi konsistensinya dengan segala kesulitan dan kepayahannya, dia tetap mau berjuang. Ini orang yang jarang ada. Pesan gua buat Bang Haris, tempur terus. Bang jangan takut tuh keren Bang.